Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر المسلمين إخواتي في الله عزنا الله وإياكم. Di malam kelima di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan waktu-waktu dan usia kita dan menerima amal-amal ibadah yang sudah kita jalankan, terutama mulai dari awal Ramadan. Hibati fil azanallahu wa iyyakum. Al-Quran adalah dustur pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahasanya bahasa yang sempurna karena bahasa dari pencipta kita. Di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran ada yang dikenal dengan amsal, yaitu perumpamaan-perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala sering menggambarkan beberapa kondisi iman dan kafir, iman dan kufur dengan perumpamaan-perumpamaan agar mudah difahami dan mudah meresap ke dalam benak dan pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 25, "Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Dan Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an untuk manusia agar mereka berfikir, agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan di ayat dan makna yang mirip juga dalam surah An-Nur ayat 35, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan serupa juga dalam surah Al-Ankabut ayat 43, Allah berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami berikan kepada manusia yang mana tidak akan memahaminya, faham dengan hidayah ya, kecuali orang-orang yang berilmu. Taib hibati fil azanallahu wa iyyakum. Di kesempatan malam ini satu perumpamaan di dalam Al-Quran yang akan kita bahas, kita ambil ibrahnya agar kita sesuai dengan apa yang Allah harapkan, la'allahum yatadhakkarun, jadi orang yang mengambil pelajaran atau orang yang berfikir. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal." Surah apa tadi? Ar-Ra'd ayat 17. Kalau enggak bisa nyebutin berarti bisa nyimaknya. Tapi surah apa sekali lagi? Ar-Ra'd ayat 17. Nah, kayaknya ayat ini tadabbur dengan tentang kita antara antum yang berlihat alam terbuka bebas ini, insyaallah menjadi tadabbur juga. Allah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 17 ini, "Anzala minas samaa'i ma'an." Allah telah menurunkan air, yaitu air hujan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha.
maka mengalirlah air tersebut, maka teralirilah lembah-lembah dengan air tersebut sesuai ukuran lembahnya. Fahtamala as-sailu zabadar rawiyah, lalu aliran air ini membawa buih yang mengambang. Nah, air mengalir, jadi di ujung air itu ada buih. Allah menciptakan alam semesta, dari Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua. Kita diajak berpikir untuk perkara yang sederhana yang kita mungkin tidak pernah merenunginya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan di antara dan dari apa, yaitu dari logam, yuqiduna alaihi finnar, yang mereka lebur dalam api, ibtigha'a hilyatin aw mata'in, dilebur untuk membuat perhiasan atau peralatan yang mereka butuhkan, yang manusia butuhkan. Nah, perhiasan merupakan leburan dari logam-logam mulia, dan perlengkapan peralatan seperti cangkul, sabit dan sebagainya, yang mungkin jangkar, semua adalah besi yang juga dileburkan. Wa mimma yuqiduna, dari apa? Maksudnya turun juga dari langit. Logam-logam itu turun juga dari langit. Zabadun mithluh, pada leburan logam itu juga terdapat buih, sebagaimana pada buih tadi pada arus air. Nah, kebayang ya? Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang perkara yang benar dan perkara yang batil. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat untuk manusia, tadi air dan juga leburan logam ini dibuat sesuai keinginan, fayamkuthu fil ard, akan tetap ada di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ya. Diajak berpikir ya. Di Al-Qur'an bukan doktrin yang mau enggak mau terima kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengarahkan kaum muslimin, manusia untuk berpikir, mengenal Allah dengan cara mengenal alam semesta. Di ayat ini mencakup dua perumpamaan tadi ya, yang berkaitan semua tentang perbandingan antara hak dan batil, mana yang benar, mana yang batil. Perumpamaan pertama, apa perumpamaan pertama tadi? Tentang apa? Air hujan yang turun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Sebutkan Imam Ibnu Katsir, perumpamaan pertama adalah air hujan yang Allah turunkan dari atas, dari langit, kemudian jatuh di perbukitan dan gunung-gunung atau dataran tinggi. Kemudian air tersebut mengalir turun ke tempat yang lebih rendah hingga ke lembah-lembah. Lembah yang luas akan menampung air lebih banyak, lembah yang kecil akan menampung air yang lebih sedikit. Kata Imam Ibnu Katsir, ini fasalat awdiyatu biqadariha. Maka ini perumpamaan seperti hati kita. Hati kita kalau luas, hati kita kalau tentram dalam hidayah, ilmu akan banyak kita serap. Kalau kita sedang imannya bagus, membaca Al-Quran, banyak kita dapat faedahnya. Kalau kita sedang gelap hatinya, sedang jauh dari mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, kadang untuk mendapatkan kebaikan pun menjadi sedikit. Nah, dapat dinasihati orang menjadi marah. Nah, berbeda dengan orang yang hatinya lagi tenang, tercerahkan, maka akan mudah menerima nasihat. Demikian. Maka secara tidak langsung mengisyaratkan kita harus memperhatikan urusan hati. Jangan dipersempit dengan hasrat-hasrat nafsu, menuruti keinginan mata, telinga, lisan, dan jangan dipersempit dengan rasa dengki, kemudian iri, benci kepada orang lain. Luaskan, berikan maaf, fa'fu wasfahu. Nah, bahkan kepada orang-orang yang kufur pun, orang-orang yang buruk pun, kalau mereka punya peluang untuk baik, maka kita berikan peluang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang nyata bagi kita, di mana beliau di awal dakwah seluruh penduduk, hampir seluruh penduduk Makkah memusuhi beliau. Tapi ketika Fathu Makkah, apa yang beliau katakan? Barang siapa masuk Ka'bah, dia aman. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Ya. Gak ada yang ditandai dulu yang melempar saya ini, saya dulu yang melempar ini. Enggak. Lihat keluasan hati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan butuh ketenangan memang. Ini butuh latih, butuh berlatih. Namanya kadang riyadhah namanya. Dilatih ketenangan itu dengan banyak zikir, banyak baca Quran, banyak istighfar. Pernah dengar cerita orang Arab Badui masuk masjid Nabi? Nah, apa yang dilakukan? Buang kencing. Kalau bukan Nabi yang memiliki hati yang luas, pasti akan berpikiran sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Hilang nama, hanya tinggal nama mungkin ya. Lihat keluasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da'u, biarkan orang itu buang air kecil. Wahariqu, dan tuangkan seember air atau sewadah air. Lihat sikap Rasulullah SAW menyikapi orang Arab Badui yang cara berfikirnya pendek. Gerusa-gerusu, dia lihat ada orang ngumpul, kemudian ada yang masjid saat itu hanya tiangnya berupa pelepah-pelepah kurma dan dindingnya cuma setinggi hanya 1 meteran aja. Di pojokan buang air kecil. Setelah Rasulullah SAW membiarkannya, kemudian Rasulullah panggil dia dan menjelaskan bahwasanya ini tempat yang suci, tidak pantas untuk kotoran-kotoran. Masya Allah, langsung tersentuh hatinya dan berdoa, semoga Allah merahmati Muhammad dan istriku tanpa yang lain, katanya. Rasulullah menegur lagi, enggak boleh kau membatasi rahmat kepada orang lain. Semua orang berhak mendapatkan kasih sayang dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jadikan hati kita seperti lembah yang luas, bisa menampung air yang banyak. Air ini perumpamaan dari apa? Ilmu. Perumpamaan dari ilmu. Makanya sering kita dengar dalam menuntut ilmu diutamakan harus apa dulu? Beradab. Adab itu jadi melembutkan hati. Akhlak, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Nah, fahtamala as-sailu zabadar rabiya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Tadi yang disebutkan ada buih yang mengambang di bawah arus dari air hujan tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun buih yang mengambang dan terbawa arus adalah perumpamaan kebatilan yang akan hilang dan tersapu ketika air datang. Buih yang dibawa air tadi, apakah tetap bertahan menjadi buih? Tidak, akan hilang. Jangankan air hujan, kita mungkin lihat buih-buih di pantai, air yang samping hanya datang kemudian buih itu hilang, datang buih hilang. Itulah perumpamaan kebatilan. Sekuat apapun rencana orang menebarkan kebatilan, lambat laun akan hilang. Maka jangan tergoda, menjadi silau terhadap kebatilan. Banyaknya orang yang berserikat, berkumpul, bersatu untuk menebar kebatilan. Sekarang nih HP gawai di tangan kita, di hadapan kita, bisa menjadi alat maksiat kemana-mana, menyebarkan kebatilan di mana-mana. Tapi lihat, kalau kita teguh dengan akidah kita, maka itu ibarat apa? Cuma buih. Kecuali kalau kita nganggapnya itu berharga, kita kejar, berarti kita akan sama seperti kebatilan itu. Kenapa? Hilang. Di akhirat akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mengajaknya bicara. Allah tidak memperhatikannya. Allah tidak membersihkan dirinya. Ini ada suatu hukuman yang sangat berat. Salah satu adab penduduk neraka itu apa? Diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana saat itu yang kekuasaan hanya milik Allah. Ibarat kata, kita dalam suatu kekuasaan di sini mungkin ya, seluruh orang termasuk atasan mengabaikan saya sebenarnya.
datang nggak disambut, diabaikan, mau ngapain dibiarkan, nggak diurusin. Jatuh keprosok pun dibiarkan, jatuh mau naik dari kapal kejatuh, naudzubillah ya, itu contoh aja. Ini dibiarkan, ini begitu menyakitkan gitu kan. Kalau kita lihat video ada orang kecelakaan kemudian cuma pegang HP video gini, apa komentar? Cuma video doang, nggak ada yang bantu. Itu sesuatu yang menyedihkan. Dan di akhirat nanti dia di neraka ada orang-orang yang Allah abaikan, dia kesakitan, berteriak, mohon ampun, diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah kita lindungi dari kondisi tersebut. Nah, kemudian perumpamaan kedua tentang apa tadi? Tentang logam yang dileburkan. Wa mimma yuqiduna, dan logam yang mereka lebur. Jadi di ayat ini disebutkan bahwa logam itu diturunkan dari langit. Wallahu a'lam, saya nggak tahu tentang ilmu tentang ini. Kok pernah lihat sekilas katanya memang logam itu dari meteor ke dari langit. Allah a'lam, atau diturunkan sama hujan. Tapi ayat ini menyebutkan bahwa logam turun dari langit. Yuqiduna alaihi finnar, mereka meleburnya di atas api. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu, berharap jadi perhiasan dan peralatan. Jadi pertanyaannya, kita manusia menambang besi, menambang logam-logam itu salah atau tidak? Tidak salah. Allah yang menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Salahnya di mana? Sifat rakus ketika mengambil bukan untuk kebutuhan saja, tapi untuk eksploitasi yang berlebihan, kemudian merusaknya. Tapi kalau dikelola dengan baik, alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia, dan manusia diciptakan untuk apa? Ibadah. Jadi Allah mudahkan. Kalau kita pikir Allah memberikan kemuliaan pada manusia ini, kita ini ada makhluk apa sih? Ada makhluk manusia, hewan, ada bangsa jin. Kan yang digambarkan di film-film atau orang-orang barat itu bangsa jin lebih tinggi teknologinya, lebih canggih. Tapi praktiknya yang bisa memanfaatkan alam siapa? Manusia yang menciptakan. Saya kemarin naik kapal gitu kan, bisa berjalan. Bangsa jin enggak. Memang bangsa jin bisa terbawa angin karena terbuat dari api, bisa terbang ke sana sini. Tapi manusia ya, lebih jauh, bisa sampai ke Amerika ini. Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan itu. Makanya ketika pertama kali Adam diciptakan, kemudian malaikat mempertanyakan, "Mengapa engkau menciptakan makhluk yang ada nafsunya? Sedangkan kami muqaddisul, senantiasa akan bertasbih, beribadah kepadamu." Allah menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Lalu Allah mengatakan, "Wa 'allama Adamal asma'." Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Dari situlah keunggulan Adam. Malaikat pun tidak tahu apa yang diketahui oleh Adam. Allah berikan kita akal, ini nikmat. Dan juga alam semesta ini kita manfaatkan, kita berkembang, kita memanfaatkan sumber daya alam ini. Tujuannya itu apa? Agar kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Taib. Ibtigha'a hilyatin aw mata. Berarti dengan segala perlengkapan, peralatan dan perhiasan yang kita miliki, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri dan kita perhitungkan. Ketika melebur logam ini juga ada zabadun. Ada apa? Buihnya. Seperti buih, sebagaimana buih ada pada air tadi. Nah, kalau ketika melebur besi itu dilebur, emas dilebur. Tujuannya itu apa? Kalau emas dimentah, membersihkan dari campuran barang-barang yang lain atau kotoran-kotoran yang kemudian jadi buih, dan buih ini tentunya diapakan? Dibuang. Demikian juga kebatilan. Allah sebenarnya meyakinkan ya bahwasanya kebatilan akan hilang. Kebenaran meskipun satu orang yang hanya memegang, pasti akan Allah tolong. Nah, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan la yadurruhum man yakhdhuluhum man khadalahum.
Allah Rasul mengatakan akan ada satu kaum, satu kelompok dari umatku yang senantiasa Allah tolong, berada di atas kebenaran, al-haqqi. Mereka tidak akan gentar, tidak akan jatuh meskipun dimusuhi dan sebagainya. Islam ini ya, kaum muslimin dituduh apa saja, teroris, nabinya dituduh, mohon maaf, pedofil dan sebagainya, tuduhan bermacam-macam. Tapi tetap eksis dan bahkan tersebar mana-mana. Dan semakin orang membaca tentang Islam, maka semakin mengetahuinya. Kok di masa Covid kemarin orang-orang ketika mulai nggak ada aktivitas di luaran, kebanyakan fokus pada dunia internet. Justru di negeri Eropa, negeri Amerika, ya benua Eropa, benua Amerika banyak yang masuk Islam karena mereka menjadi menelaah yang sebelumnya banyak riwa-riwi malah fokus ketemu dengan dakwah. Nah, haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah menyebutkan kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Ini perumpamaan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika keduanya bercampur, maka yang batil akan hilang sebagaimana buih yang tersingkir oleh air dan juga tersingkir dari logam yang dipanaskan. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, tetapi yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, akan tetap ada di bumi. Tadi air yang berada di lembah akan tetap memberikan manfaat. Logam yang tersisa akan dimanfaat jadi apa tadi? Perhiasan dan peralatan. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah memberikan contoh-contoh. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, kemungkaran, kebatilan kalau dibiarkan akan tetap eksis. Kalau tidak ada yang mengingatkan, maka akan tetap ada. Tetapi ketika ada yang berdakwah, ada yang menegur, maka perlama-lama akan hilang. Kalau kita diam, tidak mengingatkan, maka akan tetap ada di sebuah masyarakat, di sebuah tempat. Nah, ada orang mungkin di sebuah komplek, di pojokan ada tukang-tukang pekerja bangunan kemudian minum-minum, kalau malam minuman khamar dan sebagainya. Kalau tidak ada dari RT, dari warga tidak ada yang menegur, lama-lama akan menjadi tempat yang ramai. Tapi kalau ada yang menegur, maka akan hilang. Jadi kalau ada kemaksiatan, kewajiban kita adalah menegur. Sebagaimana Rasulullah gambarkan seperti sebuah bahtera kapal, ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di bawah ingin air, malas ke atas sehingga melubangi kapal dari bawah. Kalau yang atas diam saja, maka yang terjadi adalah satu kapal tenggelam semuanya. Demikian. Nah, begitu dengan batilan, keburukan dalam diri kita, ya banyak buruknya ya. Kita harus sadar akan hal itu. Sifat buruk yang pada diri kita, kecondongan. Ini bisa bersih nih dengan cara apa? Dihadirkan kebenaran. Ilmu tadi, zikir, banyak ibadah, banyak amal saleh, perlahan diri kita akan terbentuk menjadi lebih baik. Nah, hibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ada di ayat-ayat lain juga Allah memberikan perumpamaan dengan air dan api. Seperti di surah ini sampai jam berapa? 9:30. Masih ada 15 menit. Tapi kalau Allah juga memberikan perumpamaan air dan api terkait orang-orang munafik. Di surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Orang munafik itu perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api obor ketika berjalan di tempat sepi, di kosong gelap. Falamma adaa'at ma haulah. Ketika dia menyalakan api tersebut dan menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim. Allah memadamkan cahaya dari api. Apinya ada tapi enggak ada cahayanya. Atau apinya benar-benar mati. Wa tarakahum fi dhulumat, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, tidak dapat melihat. Di orang munafik itu apa? Dia kafir, benci Islam tapi mengaku Islam. Menyembunyikan keyakinannya. Dengan
pengakuannya sebagai muslim ini semoga mendapatkan manfaat. Nah, itu seperti menyalakan api dalam kegelapan. Kemudian Allah padamkan. Artinya keimanan dia yang pengakuan itu tidak akan menyelamatkan dia di alam kubur maupun di hari kiamat. Itu perumpamaan orang munafik seperti orang menyalakan api. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama, atau perumpamaan mereka seperti air hujan yang turun deras dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'd. Tadi habis dibahas tentang air hujan di laut tadi ya, di pas makan. Dhulumatun, air hujan yang terdapat kegelapan, awan yang gelap, wa ra'dun, dan juga ada petir, wa barkun, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka menutup telinga mereka karena takut dengan petir. Orang yang berjalan kemudian hujan yang sangat lebat, hampir badai, ada petir, ada kilat, apa yang dikatakan? Rasa takut. Ketika petir menggelegar, dia akan nutupin telinganya. Minas sawa'iqi hadarul maut, hafat takut mati, takut kesambar petir. Perumpamaan bagi orang-orang munafik, yang mana ketika saat itu Allah turunkan ayat wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka takutan. Jangan-jangan membongkar rahasia kita, jangan-jangan tentang kita, jangan-jangan kita. Selalu ketakutan mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, di surah An-Nur ayat 39 dan 40, Allah juga menggambarkan tentang perumpamaan air terkait orang-orang kafir. Ayat surah An-Nur ayat 39 dan 40. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum kasarabin, amal-amal mereka seperti sarab. Apa itu? Fata morgana. Biqi'atin, di tanah yang panas. Ya kan, kalau kadang mungkin kalau di kota di jalan raya dari jauh seperti ada genangan air. Nah, fata morgana amal-amal mereka. Tapi saya mau tanya sebelumnya, orang-orang kafir atau non muslim kalau beramal baik, mensedekahkan hartanya, baik kepada tetangganya, baik kepada orang lain, masuk surga atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa dia masuk surga? Kafir. Tapi beramal baik. Sekarang gini, kita tinggal di perumahan. Nah, tetangga bangun rumah, tukangnya bangun rumah jadi, terus minta bayaran kita, pantas atau tidak? Mungkin sama halnya. Orang kafir kalau berbuat baik, niatnya beribadah untuk siapa? Untuk Allah kah? Enggak tentu. Biasanya mereka ada untuk melancarkan urusannya, maka Allah balas di dunia. Mereka pengen bisnisnya lancar, atau hidupnya ini, atau kebaikannya, Allah baik, menjadi orang baik. Orang-orang pun berbuat baik kepada dia, tapi di dunia. Karena tidak niatnya untuk Allah ikhlas, maka tidak dapat balasan di akhirat. Gitu. Jangan orang kafir, kita pun kalau beramal, orang muslim beramal bukan karena Allah, yang nggak ada dapat pahala nggak ada balasan di akhirat. Kalau karena bersedekah banyak, ngasih teman-teman, ayo di rumah makan bayarin semuanya, biar akrab sama mereka, biar dikenal baik, ya dapat itu tujuannya, tapi nggak pahala. Paham ya? Nah, a'maluhum kasarabin, Allah menggambarkan perumpamaan orang kafir itu seperti fata morgana. Yahsabuhu dhama'anu ma'a, orang yang haus menganggap itu apa? Air. Ketika didatangi, dia tidak dapat apa-apa. Tadi seperti yang kita contohkan. Nah, di penutup tadi di perumpamaan di dalam Al-Quran. Sekarang perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi pelajaran buat kita. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathali wa mathalukum, perumpamaan diriku, kata Rasulullah, dengan kalian, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki,
auqada naran, yang menyalakan api, obor untuk penerangan. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Maka serangga-serangga ya berdatangan mendekati api tersebut karena menganggap ini adalah cahaya. Seperti manusia, seperti umat Muhammad. Kalau perihal maksiat, sesuai syahwat atau uang yang bukan hak kita haram. Nah, lagi rame ini ya, haram. Ini tertarik, menarik sekali. Ada keuntungan, ada kesempatan ngambil, bisa diambil. Atau mata melihat maksiat, bisa maksiat. Itu seperti serangga-serangga yang mendekati api, yang menganggapnya adalah sebuah penerangan. Tapi yang apa yang terjadi? Terbakar. Begitu juga kita. Maksiat tampak indah. Wa zayyana lahum syaitan. Ya memang syaitan yang menghiasinya. Kemudian kita terjatuh kepada kehancuran. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan orang ini perumpamaan Nabi berusaha menghalangi serangga, mengusirnya biar tidak terjatuh kepada api. Seperti Rasulullah mengingatkan, jangan lakukan ini, lakukan ini, hati-hatilah perbuatan ini, ittaqus sab'al mubiqat, hati-hatilah 7 perbuatan yang menghancurkan, dan seterusnya. Rasulullah memberikan penginginkan baik untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Raufum bil mu'minin, sangat mencintai kita orang beriman. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar, dan aku seperti orang tadi memegang lengan leher kerah ini ya, baju kalian dari belakang agar tidak terjatuh kepada api. Wa antum tafallatuna min yadi, tapi kalianlah yang melepaskan tanganku dari diri kalian kalau kita tetap melanjut perbuatan maksiat. Demikian ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Senang memang kalau kita bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang menjadi kalamullah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sekilas. Harapan saya selain mendapat pelajaran dari majelis ini, antum punya jadwal khusus setiap hari untuk mentadaburi ayat-ayat dari kalamullah. Nah, mempelajari ayat-ayat dari kalamullah agar bertambah ilmu dan hati semakin apa tadi? Luas, lapang. Demikian. Barakallahu fikum. Ada sih pertanyaan atau tidak? Ada? Atau enggak ada yang bertanya? Nah, ada yang bertanya? Tafadhal. Nah. Enggak ada. Baik, kalau tidak ada berarti lanjut ke aktivitas masing-masing. Yang ingin lanjut membaca Quran, lanjut baca Quran, dan istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kondisi kita. Innahu qadirun 'ala dzalika wa maulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.